Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan PPT kami tentang jalan memulai usaha baru. Adapun kelompok-kelompoknya adalah yang pertama Dinda Hesti Oktaviani Putri, kedua Dwi Mulyani Basenda, ketiga Muzammil, dan yang terakhir Islahuddin. Yang pertama, cara memulai usaha baru. Analogi seseorang yang memulai kewirausahaan ialah seperti seorang belajar naik sepeda. Pertama kali duduk di atas sedal sepeda akan merasa takut, ragu-ragu untuk memulai mengayuh, takut jatuh atau nabrak. Namun, ketika pedal sepeda mulai dikayuh dan si anak dapat menguasai rasa takutnya, ternyata naik sepeda itu mudah, semudah berjalan kaki. Menurut Suryana, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu yang pertama merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Kedua, membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Yang kedua, langkah-langkah memulai usaha baru. Langkah pertama, mengenali peluang usaha. Poin A, pengalaman hidup. Pengalaman hidup memberikan akses yang lebih mengenai informasi dan pengetahuan mengenai penemuan peluang. Dua aspek dari pengalaman hidup yang meningkatkan kemungkinan seseorang menemukan peluang, yaitu fungsi kerja dan variasi kerja. Yang kedua ada poin B, yaitu hubungan sosial. Sebuah langkah penting di mana seseorang mendapatkan informasi dari interaksi dengan orang lain. Beberapa ahli menyarankan ketika seseorang takut berwirausaha secara sendirian, maka mengawali usaha secara kelompok adalah jalan alternatif. Oleh karenanya, kualitas dan kuantitas dalam interaksi sosial akan lebih memungkinkan individu akan membuat kelompok dalam berwirausaha. Informasi yang penting ketika akan memulai usaha adalah informasi mengenai lokasi, potensi pasar, sumber modal, pekerja, dan cara pengorganisasiannya. Kombinasi antara jaringan yang luas dan keanekaragaman latar belakang akan mempermudah mendapatkan informasi tersebut. Langkah kedua, optimalisasi potensi diri. Setelah mengenai peluang usaha, maka harus dikombinasikan dengan potensi diri, dengan keunggulan kompetitif apa yang dimiliki. Yang sering terjadi di masyarakat kita adalah memilih usaha yang sedang tren pada saat itu. Hal ini sah-sah saja, tetapi ketika dalam proses perkembangan tidak membuat inovasi, maka akan sulit bersaing. Jika yang usaha itu adalah di bidang perdagangan, maka kita harus memiliki skill di bidang itu. Jika kita tidak mempunyai keunggulan kompetitif, misalnya harga yang bersaing ataukah pelayanan secara umum, maka sulit akan berkembang. Orang akan tertarik membeli produk yang kita buat karena adanya pelayanan yang baik kepada konsumen, sebagian besar karena informasi yang telah didapatkan sebelumnya, apakah dari mulut ke mulut ataukah dari koran. Selain potensi diri dalam arti pengetahuan yang kita miliki, maka masih perlu mengoptimalkan aspek motivasi dan kepribadian. Ada beberapa karakteristik yang mendorong kesuksesan usaha. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu potensi yang ada pada diri kita untuk memulai suatu usaha agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah ketiga, fokus dalam bidang usaha. Dalam memulai sebuah usaha atau inovasi dilakukan untuk terfokus dimulai dari yang kecil, berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Misalnya, memulai usaha rantangan untuk anak kos karena tinggal di sekitar kampus, kemudian karena basic knowledge di bidang pengolahan makanan, kemudian berkembang menjadi sebuah catering, dan lain-lain. Dalam hal ini, kita harus fokus pada usaha kita
dan tidak menyepelekannya. Jika catering ini memang menjadi usaha apa yang kita minati. Langkah keempat, berani memulai. Berani adalah sebuah awal dalam melakukan suatu usaha. Kalau tidak ada keberanian, tidak akan ada action. Jangan takut kalau berani. Begitu juga dalam memulai usaha. Oleh karenanya, harus berani mengambil resiko adalah sangat perlu dilakukan. Lakukan dulu, jalani dulu, jika ada kesulitan, baru dicari jalan keluarnya. Yang ketiga adalah identifikasi peluang usaha. Identifikasi peluang usaha merupakan peluang usaha dikatakan ada jika di dalam pasar terdapat kemungkinan yang menguntungkan untuk menawarkan atau menjual barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau preferensi konsumen. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi ada tidaknya peluang usaha berdasarkan 3 kondisi pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika sebuah produk atau jasa sudah ada di pasaran, tetapi tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, atau selera konsumen. Yang kedua, adanya kenyataan atau kondisi ketika konsumen membutuhkan sebuah produk yang dapat mengatasi persoalan yang mereka hadapi, namun tidak ada di pasaran. Yang ketiga, ketika ada sebuah inovasi atau temuan baru, barang atau jasa yang sebelumnya tidak diketahui oleh konsumen. Menurut Lambing, ada 2 pendekatan utama yang digunakan wirausahawan untuk menemukan peluang dengan mendirikan usaha baru. Yang pertama adalah pendekatan inside out, yakni pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci keberhasilan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menentukan jenis usaha berdasarkan keterampilan, kemampuan, dan latar belakang diri sendiri. Yang kedua adalah pendekatan the outside in, atau disebut juga opportunity recognition, yakni pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa suatu usaha akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan suatu kebutuhan di pasar. Selanjutnya, yang keempat adalah merintis usaha baru. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, di antaranya perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan firma. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Dalam menentukan tempat usaha, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya 1. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan maupun pasar? Yang kedua, apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? Yang ketiga, apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut dan jalan raya? Yang keempat adalah organisasi usaha yang akan digunakan. Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cangkupan usaha dan skala usaha. Fungsi kewirausahaan dasarnya adalah kreativitas dan inovasi, sedangkan manajerial dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Semakin kecil perusahaan, maka semakin besar fungsi kewirausahaan, tetapi semakin kecil fungsi manajerial yang dimilikinya. Yang kelima, lingkungan usaha. Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro.
Baik, selanjutnya saya Muhammad Islaudin akan menjelaskan tentang model kerjasama bisnis yang berbentuk konvensional dan berbentuk Islam. Model kerjasama bisnis yang berbentuk konvensional. Yang pertama ada merger atau penggabungan. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada, dan selanjutnya perusahaan yang menggabungkan diri tersebut menjadi bubar. Contohnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan B memutuskan untuk merger ke perusahaan A. Nah, otomatis perusahaan B ini statusnya menjadi bubar karena sudah bergabung dengan perusahaan A. Yang kedua ada konsolidasi atau peleburan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan perusahaan lain dengan membentuk satu perseroan baru. Misalnya, ada perusahaan dan perusahaan B yang sepakat untuk melakukan konsolidasi dengan membentuk perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Model kerjasama bisnis konvensional lainnya ada joint venture, yaitu suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Misalnya, ada perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mengerjakan suatu proyek pembangunan. Yang terakhir ada waralaba, yaitu suatu sistem pendistribusian barang atau jasa pada pelanggan akhir, di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu dan area tertentu. Selanjutnya ada model kerjasama bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu syirka inan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyediakan modal dan tenaga dengan bagi hasil keuntungan. Misal, contohnya A sama B bekerja sama untuk membuka usaha konter HP. Nah, masing-masing memberikan kontribusi modal, kemudian mereka sepakat untuk membuat shift jaga. Misalnya A dapat jatah jaga dari pagi sampai siang, sedangkan B mendapat jatah jaga dari siang sampai sore. Yang kedua ada syirka mudharabah, yaitu kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha, dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang ketiga ada syirka wujuh, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih untuk membeli suatu tanpa modal karena kepercayaan dan kedudukannya di mata pemilik barang, lalu diperdagangkan bersama, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir adalah syirka abdan atau syirka amal, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mengerjakan suatu proyek, contohnya seperti borongan tukang. Kemudian keuntungan tersebut dibagi sesuai aturan yang disepakati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari membuka usaha. Yang pertama yaitu potensi penghasilan yang tak terbatas. Jika kita menjadi karyawan, maka kita akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan keputusan perusahaan. Sedangkan jika kita berwirausaha, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar atau bahkan tidak terbatas. Manfaat selanjutnya yaitu memaksimalkan kemampuan. Dengan memiliki usaha sendiri, maka wirausahawan memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkreasi atau untuk memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu manfaat selanjutnya yaitu bebas mengatur waktu kerja. Jika kita menjadi karyawan, maka kita mempunyai keterbatasan untuk bisa mengatur waktu kerja kita. Namun jika kita menjadi wirausahawan, maka kita bebas untuk mengatur waktu kerja kita sendiri. Bahkan kita bisa melakukan usaha kita di rumah. Manfaat terakhir dari membuka usaha adalah
sikap mental yang mandiri. Sebagai seorang wirausahawan, maka bersikap mandiri dalam menjalankan usahanya merupakan tuntutan yang harus dilakukan. Sikap mental yang kuat dan mandiri sangat dibutuhkan pada saat dia sedang menghadapi masalah yang berat, sehingga menuntut untuk dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Keberhasilan usaha. Menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Wirausaha Baru, adalah sebuah perusahaan dikatakan meraih keberhasilan usaha jika dana usahanya bertambah, hasil produksi meningkat, keuntungan bertambah, perputaran dana berkembang cepat, serta penghasilan anggota dari perusahaan tersebut bertambah. Sedangkan menurut Anoraga, apapun pilihan usaha baru yang diputuskan, untuk menjamin keberhasilan dalam usaha harus dilaksanakan persiapan secara matang, yaitu dengan menyiapkan rencana usaha atau business plan. Business plan merupakan dokumen yang disiapkan secara sesama yang menerangkan mengenai pola dari usaha yang akan digeluti, sasaran dari entrepreneur, dan rencana tindakan untuk mencapai sasaran serta keberhasilan dalam usaha. Itu biasanya disusun berdasarkan beberapa fungsi operasional usaha, yaitu fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan fungsi ketenagaan atau sumber daya manusia. Secara garis besarnya, seorang wirausahawan tentu akan memulai menyusun rencana dengan pertama-tama menyusun rencana pemasaran, kemudian rencana produksi, organisasi dan manajemen yang berhubungan dengan personelnya, dan rencana keuangan. Hambatan-hambatan dalam memasuki industri. Ada beberapa hambatan untuk masuk ke industri baru, yaitu 1. Sikap dan kebiasaan pelanggan. Maksudnya, loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru masih kurang. Sebaliknya, perusahaan yang sudah ada justru lebih bertahan karena telah lama mengetahui sikap dan kebiasaan pelanggannya. 2. Biaya perubahan, yaitu biaya yang diperlukan untuk pelatihan kembali para karyawan dan penggantian alat serta sistem yang lama. 3. Respon dari pesaing yang secara agresif akan mempertahankan pangsa pasar yang ada.